Turobi Channel menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi menjaga alam melestarikan sejarah dan budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya sapa dulu nih buat sahabat-sahabat Turobi Channel dimanapun kalian berada. Semoga sahabat semua selalu sehat walafiat, selalu diberkahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Explore wisata religi kali ini masih di sekitaran Kabupaten Pandeglang, tepatnya kita sekarang berada di Ciguludug. Konon katanya di Ciguludug ini banyak sekali makam keramat, salah satunya adalah makam keramat yang sekarang akan saya eksplor. Dan ternyata makam keramat ini sama namanya dengan makam keramat yang berada di Gunung Cupu di daerah Cimanuk sana. Tapi kita akan bukan perbandingan ya, tapi artinya kita melihat makam keramat yang ada di sini dengan makam keramat yang ada di Gunung Cupu seperti apa, nanti sahabat sendiri yang akan bisa membedakan dari lokasi dan juga segi bangunannya. Ikuti terus Turobi Channel menjaga melestarikan sejarah dan budaya. Nah sahabat, sekarang saya akan tanya kepada warga di kampung Ciguludug ini seperti apa. Kita tanya dulu sama si bapaknya ya. Ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Pak, mau izin Pak nih, mau tanya-tanya sebentar terkait makam keramat yang di samping saya nih, di sebelah kanan nih. Ini makam keramat siapa sih Pak di sini? Syekh Abdul Ghafur. Ya, Syekh Abdul Rahman. Saya juga katanya kata orang dulu gitu. Syekh Abdul Ghafur sama Syekh Abdul Rahman. Berarti memang ini sudah apa namanya, sudah begitu di zaman-zaman Sultan Hasanuddin, berarti ini sudah ada ataukah memang satu zaman kalau menurut perkiraan Bapak ini? Enggak sih, saya juga kurang tahu ya. Cuman yang sana tuh yang di ada saungnya itu ya, itu kan Syekh Abdul Azim. Dia punya santri. Ini katanya. Oh, ini santrinya. Gitu. Jadi Syekh Mas Tarunajaya itu menantu Syekh Abdul Azim. Gitu. Jadi istrinya Nyi Mas Enong. Istrinya Nyi Mas Enong itu istrinya Syekh Mas Tarunajaya. Mas Tarunajaya. Ya. Oh. Nah, Pak, terkait kolam renang nih yang ada di sini, apakah ini sumber mata air memang dari dahulu sudah ada ataukah Dari dahulu? Dari dahulu. Katanya dulu di sini kan mau jadi lautan gitu. Cuman menurut sejarah katanya ada perempuan kotoran katanya gitu. Jadi disebutnya kan ini kan laut burung kan gitu. Iya, sama kayak di Talaga. Di Talaga kan ada kan laut burung. Di sini juga disebutnya laut burung. Gitu. Nah, di Cilaut Burung ini Pak, apakah sudah diukur kedalaman si airnya itu berapa meter sih Pak dalamnya itu? Kalau diukur mah emang saya belum pernah lihat ya, cuman kalau ukuran saya yang tinggi aja ya, yang tinggi. Segini. Oh, segini. Ya. Itu udah nyampe dasar itu Pak ya? Ya udah yang itu segini dari saya kan gitu. Emang kalau anak kecil yang nggak bisa berenang kelelap gitu. Ada ini nggak Pak di situ? Ada makam keramatnya nggak Di sumber air itu sumber ada air Nyi Mas Urai sama Nyi Mas Rintik. Jadi disebut Nyi Mas Urai itu dulunya katanya rambutnya panjang, paling panjang terurai gitu Pak. Kan gitu. Jadi katanya dulunya itu ditumbuk kerbau katanya gitu. Ya, menurut sejarah orang-orang sini ya. Nah, kalau berbicara tentang mitos nih Pak nih, biasanya kan setiap tempat yang disakralkan suka ada nih mitos nih. Nah, yang pernah Bapak dengar nih mitos di sini seperti apa Pak? Kalau mitos-mitos mah di sini mah ya, kalau misalnya orang-orang kecil yang mandi suka kata orang sini mah kancolah gitu ya. Gitu ya. Katanya gitu. Suka ada urai kan gitu. Itu kan yang disebut namanya Nyi Mas Urai itu kan gitu katanya. Menurut orang-orang
sini mah yang udah sepuh-sepuh mah kan gitu. Nah, biasanya Pak terkait mata air, sumber mata air, apalagi yang ini mata airnya itu memang berdekatan dengan makam para wali Allah Pak ya. Ya. Di situ kan biasanya suka ada maunat atau karomah. Nah, biasanya orang-orang yang sering datang ke sini untuk mengambil air tersebut atau mandi, itu biasanya seperti apa Pak tujuannya? Tujuannya mau kebanyakan sih ya kalau usahanya ya Usaha pengen ya berkah berkah harganya. ya. Berarti untuk keberkahan usaha Pak ya. Ya berkah katanya kan gitu. Iya. Misalnya kalau misalnya apa namanya kalau kita pengen menjadi pejabat mah Mm-mm. ya umpamanya pengen ditaikin jabatan katanya, makanya kalau ini mah nih Mm-mm. ini mah dulunya bukannya dulu sih Iya, iya, waktu iya. almarhum Abu Ya Uci Iya. katanya kan saya juga gitu, jadi lumayan di Amamu Amar juga Mm-mm. kalau mau pinter ngaji ke sini jarahnya gitu. Di Syekh Abdul Ghafur ini. Di Syekh Abdul Ghafur. Ini juga kebetulan ini dapat saya nih ininya ngerawat Alhamdulillah. gitu. Wah, Kalau nggak dirawat gini nih, Iya. atuh kayaknya udah habis gitu Iya, wah. si tanahnya kan gitu. Dirawat sama Bapak Anu kan gitu. Nah, alhamdulillah sahabat. Jadi sekarang kita membahas tentang wisata religi. Yang pertama ini adalah Syekh Abdul Ghafur bersama Bapak siapa namanya Pak? Bapak Udin. Bapak Udin. Kebetulan Bapak Udin lah yang merawat makom keramatnya Syekh Abdul Ghafur lagi. Sekali lagi saya tanya nih Pak. Bukan merawat sih, itu mah kebetulan. Kebetulan aja ya. Kebetulan ada apa namanya? Ada pasir sama Iya. semen gitu. Jadi ya dimanfaatin lah Iya. kan gitu daripada ini kan habis kena air hujan kan Iya. gitu. Jadi ini juga ini udah tinggi nih. Dulu mah nggak tinggi gini Iya. ininya kan gitu. Jadi sekarang udah tinggi soalnya habis kan tanahnya kan di situ. Iya. Kalau nggak didam mah udah ke sana sih. Sana, Pak. Nah, sekali lagi Pak saya ingin tanya, berarti Syekh Abdul Ghafur ini adalah salah satu merupakan murid daripada atau santri daripada Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Adib. Nah, kalau Syekh Mas Taruna Jaya dan Nyi Endong ini menantu atau anak ke Syekh Abdul Adib ini? Kalau Nyi Mas Eno mungkin anak. Mungkin anak. Ya, kalau Mas Taruna Jaya itu menantu. Menantu. Terus katanya sejarahnya ini Iya. alirannya sama Syekh Abdul Jabar di Katamani sama Syekh Rako. Syekh Rako. Katanya dulunya seperguruan. Oh gitu. Iya. Katanya saya juga. Iya, iya. karena Kak sejarah itu Pak biasanya Iya. kita turun temurun Pak ya Iya, dari orang tua turun-temurun. gitu. Orang tua gini Makanya makanya. saya juga bukan apa-apa itu. Kalau ada anak kecil yang orang mana itu kalau mandi saya itu bukan rewel sebenarnya, kasihan. Iya. Itu kasihannya suka kesimbat kata orang sini. Iya. Kadang-kadang kan suka demam katanya suka lihat ini dekat itu. Kadang saya kasihan ya nih orang-orang kampung orang lain gitu. Iya. Kalau orang-orang sininya mah ya mandi juga ya seperlunya aja kan Iya. gitu. Kalau orang-orang sana kan kalau mandi kan kalau udah keterlaluan kan Pak, ini rencana ke depan ini terkait makam keramat Syekh Abdul Ghafur dan Syekh siapa satu lagi ini? Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman. Ya, kalau Ini ada nggak rencana untuk dibuatkan bangunan atap gitu Pak untuk para pejalan? kalau untuk dikasih ini mah atap gitu ya, emang nggak ada rencana sih. Iya. Cuman kalau ada yang apa namanya mah Donatur. ya donatur kan gitu. Mungkin masyarakat di sini mah ya siap aja Ikut sih, aja ikut aja kan Nanti gitu. karena kan biasanya nih Pak ada makam keramat yang memang tidak ingin dibangun seperti ada atap Ya. gitu yang memang ingin polos aja langsung dengan alam, ada yang memang ingin dibangun. Berarti ini mah memang ingin dibangun gitu Pak ya, cuman sampai saat ini belum ada donatur gitu. Ya Pak. belum ada donatur. Atau ini juga nih dulu ini kan dulu ya ini Iya. waktu saya kecil ini kan nggak gini kan. Apa namanya itu kuburannya kan semacam di dalam gua gitu kan. Iya. Jadi ininya mah apa namanya mah Rumput-rumput gitu. rumput yang mau bersih cuman di sininya ada sebatang Ada. apa ya kayak Ilalang-ilalang ya, yang udah kan membentuk gitu. satu Ya, gua gitu ya, Pak satu ya. gua kan gitu, gitu. Nah, iya, iya. Makanya ya, alhamdulillah sih ini mah mendapat masyarakat. Iya. Memang dulu juga nih pernah kan dikasih lampu gitu. Cuman ya apa namanya mungkin ke orang ngerti mah mungkin ya ada ininya kan gitu Iya. ya nggak mau dikasih lampu. Tapi sekarang alhamdulillah sih ya, udah
di sana. Iya. Berarti fasilitas lengkap Pak ya, musola ada di sini Musola Pak ada, ya. kebetulan musola ini Kamar mandi mereka ada. Iya. Nah, jadi sahabat gak usah khawatir ketika sahabat wisata religi datang ke makom keramatnya Syekh Abdul Ghafur, berwisata religi di sini, insya Allah nyaman. Nah, sahabat bisa lebih dekat lagi. Seperti inilah kondisi makom keramatnya Syekh Abdul Ghafur yang berada di Ceglug ini. Memang sangat beda sekali ya dengan makom keramat Syekh Abdul Ghafur yang berada di Gunung Cupu sana. Di sini hanya sederhana saja. Di sini sudah dibangun tembok seperti ini dan batu nisannya pun memang sudah diikat dengan kain kafan antara batu nisan yang di kepala dan juga batu nisan yang berada di kaki. Jadi memang masyarakat sini pun ingin membangun makom keramatnya Syekh Abdul Ghafur ini, artinya dibuatkan satu tempat ada atapnya ya untuk para peziarah nyaman berwisata religi di makom keramatnya Syekh Abdul Ghafur ini. Oke sahabat, itulah dia tadi explore wisata religi terkait makom keramatnya Syekh Abdul Ghafur yang berada di Kampung Ciguludug ini. Bila mana ada kekurangan, kesalahan dari tutur kata, dari penyampaian yang saya sampaikan kepada sahabat semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya manusia biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahan. Sekali lagi saya mengajak kepada sahabat-sahabat pecinta wisata religi dimanapun sahabat berada, baik di Kabupaten Pandeglang ataupun di luar Kabupaten Pandeglang, silahkan berwisata religi. Datang mari berbondong-bondong ke Kabupaten Pandeglang, karena di Kabupaten Pandeglang ini banyak sekali makam para wali Allah yang berada di Kabupaten Pandeglang. Karena Pandeglang mempunyai moto yaitu adalah 1.000.000 santri dan 1.000 ulama. Mungkin segitu saja eksplor wisata religi kali ini terkait penyampaian makom keramatnya Syekh Abdul Ghafur ini. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel menjaga melestarikan sejarah dan budaya.